Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas, silakan pimpin doanya terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Ayo sekarang kelasnya pimpin kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini. Kepada sang bendera merah putih, hormat rap. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia
Nah, sebelumnya kalian sudah belajar belum tentang pupuk PPK? Sudah bisa semuanya? Sudah. Coba kita coba. Ada yang memimpin pupuk PPK, siapa biasanya yang memimpin? Ayo, kita mulai. 1, 2, 3. Pupuk PPK. Religius. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Integritas. Oke. Hari ini gimana kabar kalian? Baik. Nah, jadi kalau Bapak tanya bagaimana kabar kalian, jawabnya alhamdulillah, alhamdulillah luar biasa. Oke? Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Kita ulangi sekali lagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Berarti semuanya masuk semua ya? Oke, baik. Nah, sebelumnya di sini siapa yang di rumahnya ada pembangkit listrik tenaga surya? Saya, Pak. Saya. Nah, kira-kira pembangkit listrik tenaga surya itu memanfaatkan energi apa? Energi matahari. Good. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang tema 9 kayanya negeriku, subtema 3 pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia, materi bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah nanti Bapak mempunyai 2 video pembelajaran. Nah, setelah mengamati video pembelajaran tersebut, peserta didik kalian dapat mengidentifikasi sumber energi alternatif dengan benar. Kemudian setelah itu, nanti kalian akan melakukan diskusi. Setelah melakukan diskusi, kalian dapat menuliskan informasi tentang sumber energi alternatif dengan benar. Nah, pada video yang kedua nanti setelah kalian mengamati video tersebut, kalian dapat menelaah informasi tentang wawancara dengan benar. Kemudian nanti kalian akan berdiskusi lagi. Kalian dapat menganalisis informasi pada saat melakukan wawancara dengan benar. Oke? Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran. Sebelumnya ada yang tahu tidak energi alternatif? Belum ada yang tahu apa itu energi alternatif. Di sini boleh Bapak minta bantuan kalian buat baca pengertian energi alternatif. Siapa yang bersedia? Ini. Energi alternatif adalah energi yang berasal dari sumber yang dapat Diisi ulang. diisi ulang seperti matahari, angin, sungai, mata air panas, masa surut, biomasa dan biogas. Baik, terima kasih. Jadi hari ini kita akan belajar tentang energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang berasal dari sumber yang dapat diisi ulang. Jadi energi alternatif itu bisa diisi ulang dan tidak akan habis. Nah, contoh dari sumber energi alternatif tersebut adalah matahari, angin, sungai, mata air panas, pasang surut, biomasa, dan biogas. Nah, adapun kelebihan dan manfaat energi alternatif sebagai berikut. Siapa yang mau baca? Bapak minta tolong. Nah, silakan.
Baik, terima kasih. Jadi, manfaat kita menggunakan energi alternatif itu antara lain. Yang pertama, sifatnya terbarukan sehingga sumber energi tersebut tidak akan terjadi kelangkaan. Jadi, dengan sifat yang terbarukan, walaupun dipakai setiap hari, itu tidak akan terjadi kelangkaan ataupun tidak akan punah. Kemudian, energi alternatif itu ramah lingkungan. Selain itu, jumlah dan pasokannya itu melimpah. Contohnya sinar matahari. Setiap hari kita bisa merasakan dari sinarnya panas matahari kan? Apalagi sekarang panasnya, wow, sangat panas sekali. Kemudian mampu menggantikan sumber energi fosil. Jadi sumber energi fosil itu bisa habis, sedangkan sumber energi alternatif itu tidak. Kemudian lebih murah jika dibandingkan dengan energi konvensional dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, beberapa teknologi dalam energi alternatif mudah digunakan di tempat-tempat terpencil. Nah, di sini Bapak mempunyai sebuah video. Kita simak sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dari sudah belajar, berjumpa lagi. Yuk belajar tematik bersama mampu belajar tematik semakin asik. Nah, sudah belajar pada video belajar kali ini. Kita sudah belajar pada kelas 4 dan kelas 9 gaya negeriku. Tematik dan pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Banyak sekali di antaranya dengan penggunaan energi alternatif dan ajakan melalui proses. Kita semua tahu bahwa energi sangat dibutuhkan oleh manusia. Energi yang digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi yang paling banyak digunakan oleh manusia adalah minyak bumi dan gas udara. Bayangkan berapa sekali minyak bumi yang dihabiskan dalam sehari untuk menjalankan usaha kendaraan bermotor dan ribuan pabrik minyak bumi. Padahal persediaan minyak bumi dan batu bara terbatas. Energi minyak bumi dan batu bara berasal dari fosil makhluk hidup yang berproses selama jutaan tahun yang lalu. Apabila habis, minyak bumi tidak bisa diperbarui atau tidak dapat diadakan kembali. Nah, jadi dari video yang kita tonton sebentar ini, kira-kira video ini menjelaskan tentang apa? Tentang energi alternatif. Tadi disebutkan di video ini contoh sumber energi alternatif yang paling sering digunakan pada saat sekarang apa? Minyak bumi. Minyak bumi. Contohnya minyak bumi. Selain itu, batu bara. Nah, kira-kira minyak bumi biasa digunakan oleh manusia untuk apa? Melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian sebagai bahan bakar. Nah, tadi pada video ini juga dijelaskan bahwa minyak bumi dan batu bara itu berasal dari apa? Dari fosil makhluk hidup. Fosil makhluk hidup yang sudah punah berjuta tahun lalu ya. Nah, jadi kalau dari fosil, kira-kira minyak bumi itu bisa habis atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Kenapa? Karena memiliki jumlah
yang terbatas. Jumlah yang terbatas. Good. Jadi dengan minyak bumi yang berasal dari fosil, maka lambat laun itu minyak bumi itu akan habis karena pasti sisa-sisa fosil itu terbatas jumlahnya. Jadi kita sebagai manusia harus mengurangi penggunaan minyak bumi dengan menggunakan sumber energi alternatif. Baik, kita akan lanjutkan videonya ya. Demikian juga dengan batu bara yang berasal dari Tuhan. Ada kekhawatiran bahwa suatu saat nanti kita akan kehabisan energi minyak bumi dan batu bara. Bagaimana sih energi minyak bumi dan batu bara habis? Apakah aktivitas manusia akan berhenti? Sebelum itu terjadi, sudah saatnya kita menggunakan energi alternatif demi kelangsungan hidup manusia. Adakah energi yang tidak akan habis bekerja secara melimpah di sekitar kita? Ya, tentu saja ada ya. Dan itu tersebut adalah energi alternatif. Mari berdiskusi dan belajar apa yang dapat dilakukan ketika sumber energi yang kita gunakan telah habis. Nah, selain sumber energi yang bisa habis, ada juga sumber energi alternatif, yaitu sumber energi yang tidak akan habis. Tadi di video ini disebutkan ada beberapa contoh gambar. Nah, gambar apa saja kira-kira sumber energi alternatif yang tidak akan habis itu contohnya apa kira-kira? Oke, good. Yang pertama matahari. Kemudian air. Selain itu uap. Selain uap masih ada satu lagi yang tidak akan habis. Apa itu? Angin. Oke, good. Nah, jadi sumber energi itu ada dua, ada yang bisa diperbarui, ada yang tidak bisa diperbarui. Jadi, nah nanti sebelum energi seperti minyak bumi itu habis, kita harus mempersiapkan sumber energi alternatif yang bisa kita gunakan agar proses kehidupan manusia itu tetap berlangsung walaupun sumber energi seperti batu bara ataupun minyak bumi itu sudah habis. Nah, biasanya kalian pernah nggak melihat kapal-kapal yang bawa batu bara di Palembang? Di mana melihatnya? Di Pusinam, sering Pusinam, di jembatan Ampera. Nah, jadi Palembang itu banyak sekali melimpah ruah batu bara. Namun walaupun banyak batu bara, nanti lambat laun batu bara itu akan habis. Jadi kita akan harus mempersiapkan sumber-sumber energi alternatif yang bisa kita gunakan. Dan matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang biasanya dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya. Yang kedua ada angin. Angin adalah gerakan udara yang berwarna terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber energi pada perlawanan kincir angin tradisional. Saat ini angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut dengan aerogenerator. Yang ketiga ada Nah, jadi yang pertama tadi kita sudah belajar tentang energi alternatif. Kemudian Bapak ingin bertanya kepada kalian, di sini ada yang di rumahnya sering menonton TV tidak? Nah, sering menonton TV. Contohnya siapa? Bisa. Nah, biasanya di televisi kan ada sebuah video yang menayangkan percakapan antara dua orang atau lebih. Ada pernah nggak nonton tentang percakapan dua orang atau lebih? Nah, biasanya percakapan dua orang atau lebih itu sering disebut apa? Tahu nggak? Wawancara. Oke, good. Nah, selain belajar tentang energi alternatif,
hari ini kita akan belajar juga tentang wawancara. Nah, Bapak mempunyai sebuah video pembelajaran tentang wawancara. Mari kita simak sama-sama ya. Oke, perhatikan semuanya. Apa yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan wawancara. Apakah tujuan dari wawancara? Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Nah, dari video tersebut tadi kan dijelaskan apa itu wawancara, pengertian dari wawancara. Siapa yang bisa pengertian dari wawancara? Selain ini ada yang lain enggak? Yang lainnya pengertian wawancara. Ya, silakan. Yang cewek tadi, pengertian wawancara apa? Kamu wawancara. Oke, good. Jadi pengertian wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih, di mana ada yang bertindak sebagai narasumber dan juga ada yang bertindak sebagai pewawancara. Good. Nah, jadi wawancara itu tidak hanya dilakukan oleh dua orang, namun bisa lebih. Nah, namun pada saat wawancara ada yang bertindak sebagai narasumber dan ada yang bertindak sebagai pewawancara. Biasanya kalau misalnya contohnya Bapak bertanya kepada siapa namanya? Akila. Nah, Bapak bertanya kepada Akila, misalkan, Akila, di mana rumahmu? Siapa nama ayahmu? Siapa nama ibumu? Nah, di sini Bapak bertindak sebagai pewawancara atau narasumber. Good. Jadi, ketika seseorang yang bertanya kepada seseorangnya lagi, maka yang bertanya itu disebut sebagai pewawancara, sedangkan yang ditanyakan ataupun yang memiliki informasi itu disebut sebagai narasumber. Good. Nah, di sini Bapak mempunyai lembar kerja peserta didik. Jadi lembar kerja peserta didik ini kalian kerjakan berkelompok, oke? Nanti dituliskan nama kelompoknya siapa saja, kemudian kalian perhatikan petunjuk dari NKPD ini. Nah, di dalam NKPD ini tuh sudah tersedia petunjuknya masing-masing. Oke, bisa dimengerti? Baik, untuk kelompoknya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Bisa dipahami? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan tulis nama anggota kelompoknya terlebih dahulu. Nah,
Tulis dulu ya nama anggota kelompoknya siapa saja. Iya. Oke, siapa namanya? Oh, nih, petanya. Nah, baca dulu tunjuk penggunaan KTP-nya. Yang ada Teruslah, itu nama apa? Ini proses pembuatan minyak bumi. Ini gambar ketan atau berdasarkan gambar ini ya. Nah, bukan ini kayak apa ya? Ya. Nah, jadi terus kalian tuliskan saja ini tentang apa, ini gambar apa, gambar apa, ya. Nanti kalian lihat. Iya. Ini bisa.
Bisa kira-kira menurut kalian ini gambar apa? Nanti dari hasil wawancara dituliskan nama narasumbernya dan jawaban narasumber. Oke? Bukan ya? Baik anak-anak. Nah, sekarang kalian semuanya sudah tahu untuk semangat kan? Coba tepuk semangat. Nah, sekarang waktu mengerjakan NKPD-nya sudah selesai. Bapak akan meminta kelompok untuk mempresentasikan jawaban kalian ke depan. Yang pertama, Bapak minta kelompok 1 melakukan presentasi jawaban kalian ke depan. Oke, semuanya ayo berbuat. Baik, semuanya perhatikan dan dengarkan, tidak usah ribut. Ayo yang lain dengarkan, tidak usah ribut. Baik, dari kelompok 1 hasil wawancaranya. Untuk pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya, apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan? Menurut kelompok 1 jawaban yang pertama apa? Akan terjadinya banjir. Kira-kira benar atau salah? Benar. Oke, yang kedua? Jawaban yang kedua menurut kelompok 1 dari siapa? Nadia. Dari Nadira, akan terjadinya pemanasan global. Benar atau salah? Pemanasan global. Kalau kan nanti kalau manusia tidak menjaga lingkungannya akan berdampak pada lingkungan global. Benar atau salah? Oke, good. Benar. Yang ketiga? Yang selanjutnya akan berdampak kekeringan. Benar atau salah? Benar. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Baik, sekarang kelompok 2.
Baik, kelompok yang lain perhatikan ya. Yang pertama sebutkan menurut siapa? Menurut Akia lingkungan akan kotor dan rusak. Berhenti dulu. Baik, yang pertama menurut Akia, kalau manusia tidak menjaga lingkungannya, lingkungan akan kotor dan rusak. Benar atau salah kira-kira? Ya. Benar. Oke, good. Yang kedua, menurut siapa? Lingkungan akan tercemar. Benar atau tidak? Benar. Yang ketiga, menurut Melviano apa? Nah, akan terjadinya banjir. Benar atau salah? Benar. Yang keempat, menurut Abizar, sungai akan tercemar. Benar atau salah? Benar. Oke, good. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, anak-anak, kita sudah mengerjakan LKPD dan kalian sudah mempresentasikannya masing-masing ke depan. Nah, selanjutnya Bapak mempunyai soal evaluasi untuk proses kalian. Apakah kalian benar-benar mengikuti proses pembelajaran dengan baik? Nah, ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Kerjakan sendiri-sendiri. Tulis namanya ya. Tulis namanya. Ayo, Bapak kasih waktu 10 menit. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Tulislah. Ayo kerjakan sendiri-sendiri. Ayo, tidak usah diskusi. Ini evaluasi, kerjakan sendiri-sendiri. Sudah. Ya.
Ya. Namanya ya. Ayo, jangan usah ribut. Ulang dulu. Mulai. Baik anak-anak, dari hasil evaluasi yang sudah Bapak periksa, alhamdulillah kalian semuanya kira-kira mendapatkan nilai 80 ataupun 100. Jadi kalian dianggap sudah mengerti ya tentang pembelajaran hari ini. Nah, kira-kira apa yang dapat kita simpulkan setelah melakukan pembelajaran hari ini? Yang pertama, kita belajar apa? Hemat energi. Energi berperan sangat penting. Ada lagi? Energi sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Ada lagi tidak? Kira-kira yang dapat kita simpulkan. Materi yang kedua tadi tentang wawancara. Apa yang bisa kita simpulkan? Wawancara bisa membantu kita untuk mendapatkan apa? Mendapatkan informasi. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita mendapatkan pengetahuan tentang hemat energi, manfaat energi, dan manfaat wawancara. Nah, anak-anak, untuk pertemuan berikutnya kalian baca buku kelas 9 pembelajaran keempat. Oke, halaman 123. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk bacaan yang berikutnya kalian baca, oke? Nah, sekian pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.